Kan tapi kan kalau Deddy Mulyadi kan di komplain saat itu langsung dikerjakan saat itu. Kan berarti kan dia kan gerak sendiri ya Bu, tidak ada koordinasi sama DPRD. Bongkar politik lokal, usir Anda. Soal demokrasi. Demokrasi apa? Ya demokrasi di tingkat lokal, demokrasi lokal. Intinya kita bicara apa? Kita bicara demokratisasi lokal. Demokratisasi lokal itu bicara apa? Bicara tentang praktek distribusi kekuasaan. Kekuasaan untuk apa? Kekuasaan untuk keadilan. Kekuasaan untuk apa? Kekuasaan untuk kesejahteraan. Siapa yang mau diadilkan, yang disejahterakan? Yang diadilkan dan disejahterakan adalah rakyat. Jadi intinya ketika kita bicara politik lokal dalam konteks operasionalisasi demokrasi, maka yang kita bicarakan apa? Bagaimana orang-orang yang berada dalam struktur kekuasaan yang kita sebut demokrasi. Saya mengartikan demokrasi itu mesin. Ya, bagaimana mesin demokrasi itu dijalankan untuk apa? Untuk mencapai mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi rakyat. Cara mencapainya seperti apa? Harus melalui yang namanya policy. Dibuat dari apa? Dari proses politik. Pemimpin politik yang mau didudukkan dalam posisi-posisi sebagai penjabat publik itu dipilih. Ya, Anda kan sudah tahu ya, mesti ada pilkada yang sekarang dianggap itu membuang-buang uang karena satu event pilkada itu ratusan miliar. 50 lebih bupati wali kota dipilih lewat pilkada berapa ratus triliun. Belum provinsinya, 38 provinsi. Jadi kalau kita bicara tentang politik lokal dalam konteks implementasi demokrasi lokal, intinya kita menjalankan mekanisme prosedur tentang demokrasi lokal. Anda jangan bosan ya, jangan terlalu alergi dengan konsep demokrasi, meskipun dalam implementasinya dia selalu berjalannya ya kayak anak kecil lagi belajar jalan ya. Jadi kanan gitu ya, wis kadang jatuh, kadang nangis gitu ya, gitu persis. Perjalanan demokrasi lokal di Indonesia seperti itu. Nah problemnya, apakah bisa kita menerjemahkan konsep demokrasi selain dari kacamata liberal? Ada di dunia? Nggak ada. Ketika kita bicara demokrasi, artinya kita selalu membicarakan tentang bagaimana kebebasan individu itu dijamin oleh undang-undang, dijamin oleh konstitusi. Operasionalkan kedaulatan kita. Tetapi kenapa ada yang menyebut di luar sana bahwa entah itu siapapun yang duduk dalam struktur pemerintahan, lembaga-lembaga politik dianggap sebagai petugas partai. Itu benar atau salah? Benar, demokrasi. Kalau ini adalah ada host of power, ini kita kasih tahu rumah gitu ya. Nah, ini rumah gitu, gedung. Di sini ada kursi-kursi bangku gitu ya. Ada meja. Ini orang-orang duduk di sini. Dia bisa duduk di sini karena karena dia mewakili rakyat. Ya, mewakili rakyat. Representasi demokrasi perwakilan. Ya, jelas dulu. Mewakili siapa? Mewakili rakyat. Tapi ternyata mereka agak berat kalau disuruh mewakili rakyat, tapi mewakili partainya. Karena partai yang punya kader, karena partai yang jadi peserta pemilu. Perannya, ya, sebagai pengawas eksekutif, juga dia menjalankan fungsi check and balances. Ternyata dia cuma ngurusi dapil-dapil ini. Dapil-dapil ini diurusi. Benarkah? Benarkah? Nggak benar kan? Dia sudah duduk di rumah House of Representative namanya, House of Representative. Tapi dia masih ribut dengan partainya. Ini yang menyebabkan
negara korup, hancur karena mekanisme ini. Demokrasi perwakilan itu direinterpretasi sebagai penempatan kader-kader terbaik, kader-kader terkaya, kader-kader yang punya kapital, yang dianggap bisa merebut konstituen, yang bisa merebut rakyat, karena dianggap dia bisa merebut rakyat, mewakili rakyat, karena secara kompetitif. Dia bilang secara kompetitif. Kompetitif apa? Dibilang kompetitif, demokrasi. Dapil, terus ada udahlah, ada banyak nih, udah gini ya, udah ya gitu ya, orang-orang yang mau laki, perempuan dan sebagainya. Di sini ada politisi juga, ada politisi, ya politisi, ada rakyat, PRD yang punya hak untuk dipilih dan memilih. Anda dari kecamatan? Saya kalau di sini Kertajaya. Kalau Anda dari DPR, untuk DPRD, Anda diambil suaranya untuk presiden, Anda diambil suaranya untuk wali kota, untuk bupati, untuk gubernur. Orangnya satu, suara Anda dibagi-bagi. Gitu. Sehingga mereka menempuh siasat yang namanya kalau DPR ada dana rumah aspirasi. Ada dananya. Rumah aspirasi itu kembali ke dapil. Kembali ke dapil, meriksa konstituen. Lapor gitu ke konstituen. Konstituen, saya sudah bangun jembatan, sudah bangun gedung sekolah, saya sudah bangun ngaspal jalan, saya sudah buat pasar. Terus politisi yang lain juga gitu, yang dari partai 18. Kita bisa bayangin. Kecamatan Pakal, Kecamatan Sukolilo, Kecamatan Kenjeran. Ada 35 kecamatan. Anda bisa bayangkan, ini direbut oleh orang DPR. DPR di mana? Surabaya. DPR di Surabaya itu basisnya kecamatan. DPR basisnya kabupaten kota. Jadi Anda mau diwakili sama DPR. Saya mewakili Kabupaten Garut, saya mewakili Kabupaten Kuningan, saya mewakili Kabupaten Bogor, saya mewakili Kabupaten Pacitan. Anaknya Pak SBY mewakili Pacitan dan 2 dapil kan, Pacitan dan apa? Dia harus meriksa Pacitan dan tangganya Pacitan itu apa sih? Trenggalek misalnya. Iya, dari Trenggalek. Ini sudah diwakili oleh politisi dari Partai Demokrat. Politisi dari Partai PAN juga ada yang mewakili Pacitan dan Trenggalek. Politisi Gerindra juga berebut suara di Pacitan, Trenggalek sama. Problemnya, Ibas turun ke Pacitan Trenggalek, Desi Ratnasari turun ke Pacitan Trenggalek, lalu si siapa? Ahmad Dhani turun ke Pacitan Trenggalek. Kalau Ahmad Dhani dari Surabaya dia DPR. Terus mereka dewe-dewe mas, gowo dana aspirasi, gila nggak? Ahmad Dhani datang, Desi datang, Ibas datang sama ke daerah itu. Jadinya apa? Anda lihat apa di Pacitan, di Sidoarjo, di Trenggalek? Lihat apa? Terus, ini problem ya, problem demokrasi lokal. Terus kedua, Anda punya bupati kan? Ya, Jember punya bupati, Banyuwangi punya bupati, Surabaya punya wali kota, Gresik punya bupati. Terus kenapa program-program tanggung jawab semua dibebankan di pundak mereka? Lah dana dapilnya gaya opo? Cuma untuk ongkos jalan-jalan, nginep di hotel.
Terus nyama membuat panggung karena itu harus dibuat laporan ya. Sendiri ya Bu. Nah, tapi kalau Deddy Mulyadi itu kan akhirnya jalan sendiri ya, sedangkan Ono Surono itu pada saat kunjungannya ke Indramayu saja ditanya warganya, Pak ini kapan jalan mau dibenerin? Tapi kalau nggak salah ngomongnya Juli, berarti dari semenjak dia datang itu 2 bulan kemudian. Kan tapi kan kalau Deddy Mulyadi kan di komplain saat itu langsung dikerjakan saat itu. Kan berarti kan dia kan gerak sendiri ya Bu, tidak ada koordinasi sama DPRD. Bahkan kan DPRD-nya sendiri komplain kenapa tidak diajak dalam berkegiatannya. Sebenarnya Deddy Mulyadi itu salah atau enggak Bu? Salah, sampai dia nggak kepilih lagi. Karena apa? Ada musrembang di kita. Musyawarah apa sih musrembang? Yang perencanaan dari bottom. Ini perencanaan ya, model perencanaan bottom up ya, dari bawah. Civil society diundang, tokoh agama diundang, tokoh masyarakat diundang, pemuda diundang, akademisi diundang, desa di desa. Karena ada BPD, Badan Perwakilan Desa. Udah rempuk di sini, taruh di kecamatan, ketemu lagi nih Pak Camatnya. Ada berapa camat? Semua camat. Baru diserahkan ke Bupati. Bupati store. Butuh waktu berapa? Selak buyar. Mekanismenya gitu, musrembang, musyawarah, ya rembukan dari desa, rembuk desa ya, masuk ya dari masyarakat, kepala dusun, kepala desa ngumpul kasih no ke camat ada tiap 3 bulan sekali kasih no ke bupatinya, terus ngundang bertemu nih dengan DPRD, ini ada masukan nih kalau buat proyek pembangunan ya, dia udah serahkan di komisi 1 itu ngurus siapa, lalu komisi A, komisi B, komisi pembangunan, komisi C, komisi D sampai komisi E. Jadinya kapan? Mereka bertengkar sendiri, jangan, ini nggak penting. Katanya mereka gitu, ini nggak penting. Pentingan kecamatan X, kecamatan X penting, benar-benar nih kalau banjir rumah warga habis. Terus kalau banjir anak-anak pada nggak bisa sekolah, ini lebih penting. Yang ngomong gitu di DPRD siapa? Politisi partai siapa? Kan kalau jadi di DPRD kan partainya dewe-dewe. Bongkar politik lokal, usir aja.